Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sabal khair. Baik, pelajaran kita apa hari ini? Pelajarannya adalah akidah. Baik. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Baik, silakan. Ini semuanya masuk ya? Ada yang masuk? Dua. Ya, kita doakan yang memang kita sakit semoga cepat sembuh ya. Dan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Untuk kegiatan hari ini ya, kita akan belajar mengamati suatu film ya, yang pernah kita pelajari, yaitu film tentang kisah Nabi siapa? Nabi Nuh. Silakan lanjut diamati. Setelah mengamati nanti ada alaihissalam dianugerahi umur yang panjang. Tidak banyak manusia yang hidup seperti Nabi alaihissalam. Namun tahukah kamu bahwa beliau berdakwah selama ratusan tahun, namun tetap ditolak? Kisah ini akan mengulas kesabaran luar biasa Nabi Nuh dan hikmah di balik dakwahnya yang panjang. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi ketiga dan Rasul pertama dalam agama Islam, dikenal sebagai pembawa pesan tauhid di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan maksiat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi umat manusia, terutama tentang kesabaran, ketaatan, dan kegigihan dalam berdakwah. Nabi Nuh lahir pada masa di mana masyarakatnya telah jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala dan melakukan perbuatan maksiat. Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Beliau menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Namun, kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh dan malah mengejek dan menghinanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk bantu support channel umat muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam, Syekh, dan Idris, dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Matusyalih bin Idris. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam. Banyak hal berubah di muka bumi, dan bertepatan dengan fitrah manusia itu sendiri, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam. Kesalahan yang dahulu kembali berulang. Seperti mana ketika Nabi Adam dan Hawa melupakan ketetapan Tuhan untuk menjauhi pohon di dalam surga, seperti itulah manusia melupakan ajaran ilahi yang dilangsungkan di muka bumi selepas turun dari surga. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh telah hidup 5 orang saleh dari datuk-datuk kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman, kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa'a, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr. Surah Nuh ayat 23. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka.
dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Surah Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, dan menganugerahi akal dan tubuh yang sehat kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh nikmat. Dakwah Nabi Nuh cukup menggoncangkan jiwa mereka di kala itu. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa langit dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya. Itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah, dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu syurga. Bagi amalan kebajikan dan neraka, bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya. Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya, dan tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya Ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau. Hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan secara benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau dakwahkan kepada kami,
itu betul-betul benar, niscaya kamilah lebih dulu mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak, dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka. Nabi Nuh berkata menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya. Apakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang sesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya terhadapmu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Allah lah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian, jika ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia, atau menangguhkannya sampai hari selanjutnya. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lalu kaum Nabi Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikut cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan lemah?" Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata aku memenuhi persyaratanmu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang lain? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya? Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat." Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujatan untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermusyawarah dan berdebat, dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu
dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakan dan bersitegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajari mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Nabi Nuh berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya, untuk beriman, bertauhid dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan, dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menebus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu, lalu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Lalu doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonannya diluruskan, dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu yang besar. Segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam, menyelesaikan pengerjaan perahu yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pengerjaan perahunya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja pengerjaan perahu tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat perahu? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat perahu? Dan perahu yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air, ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa perahu yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan perahu yang merupakan alat angkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh kemudian menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan perahumu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku,
maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memunculkan dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata. Telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan. Perahu Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim berlayarlah perahu Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadang-kala lemah lembut dan kadang ganas dan dahsyat. Di kanan kiri perahu terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung berusaha menyelamat diri dari cengkeraman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak perahu memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kanaan timbul tenggelam, dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak. Dengan sekuat tenaga suaranya memanggil putranya. Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau jalani hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanaan putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak perahumu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini. Nuh menjawab, percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas perahu ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan keampunannya. Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kanaan, disambar gelombang yang ganas, dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya, tenggelamlah ke bawah lautan air, mengikut kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh sadar segera setelah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat
pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir, yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah, memohon ampun dan maghfirahnya dengan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kealpaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, bila Engkau tidak memberi ampun dan maghfirah, serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Bagaimana nasib istri Nabi Nuh? Terdapat 2 orang istri Nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya. Salah satunya adalah istri Nabi Nuh alaihi salam. Lalu, bagaimanakah kisah istri Nabi Nuh yang durhaka itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah 2 perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada suaminya. Tentu saja mereka pasti mendapat azab darinya, meskipun menyandang gelar istri Nabi, sebab Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka, kedua suami itu, tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Harta yang dimiliki Nabi Nuh habis, digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapat penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh yang durhaka. Ternyata nenek tadi adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi, istri Nabi Nuh juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut durhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, Sem, Ham, dan Yafits, gagal. Mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Banjir yang sangat dahsyat pun tidak terelakkan. Saat itulah istri Nabi Nuh yang durhaka bersama anaknya, Kan'an turut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak dan istrinya tersebut naik ke atas perahu. Namun mereka tetap durhaka dan tidak mau mendengar beliau, bahkan sampai akhir hayatnya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anak dan istrinya tersebut dari azabnya yang sangat dahsyat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Dia berfirman dalam surah Hud ayat 46 yang berbunyi, yang artinya, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nabi Nuh yang kafir dan zalim, sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, surutlah lautan air di serat bumi. Kemudian berlabuhlah perahu Nuh di atas bukit Judi. Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu, dengan selamat dilimpahi barakah dan inayah dari sisiku.
bagimu dan bagi umat yang menyertaimu. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat dari 28 surah diantaranya. Surah Nuh dari ayat 1 hingga 28. Juga dalam surah Hud ayat 27 hingga 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan perahu serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka. Pengajaran dari kisah Nabi Nuh bahwasanya hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau pemahaman akidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran. Kanaan yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwakan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menentangnya. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang penuh dengan pelajaran. Terima kasih. Ngantuk ya di dalam cerita ngantuk. Baik, ya inilah kisah Nabi Nuh. Nah, terima kasih. Nomor 1. Nah, nomor 2. Nomor 3. Mas. Baik, terima kasih ya. Ini kisah Nabi Nuh, jadi filmnya itulah hasilnya menceritakan siapa tadi yang tahu siapa Nabi Nuh? Kanaan. Istri Nabi Nuh ada berapa? Tapi kenapa tidak selamat? Apa? Ayo. Ya, karena ada setan penyamar jadi nenek-nenek ngasih uang untuk tidak mengikuti Nabi Nuh karena apa tergoda oleh iya uangnya tergoda umatnya. Jadi setan itu bermacam-macam bentuknya. Mungkin bisa kan teman kita tahu ternyata dia itu setan, makanya jangan terpengaruh. Jangan pakai sebab kita bertakwa kepada siapa? Allah. Ya, sekian. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dan alhamdulillahirobbilalamin. Ya baik, silakan berdoa. Jika berdoa, apabila diangkat tunjukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, kepada kami dan jawab kami dari siksa kami dan kami. Istirahat. Ya.